Oke gengs, balik lagi sama gua Ahmad Firman di Horor Santuy. Ini gua mendapat cerita dari salah satu wanita yang bernama Amelia. Dia itu mengirim pesan ke gua lewat salah satu platform, ya kan. Si Amelia ini mengalami kejadian mistis ini ketika dia sedang melakukan belajar di Pare selama 1 tahun. Kemudian gue mengkonfirmasi dia lah untuk gue undang nih untuk datang ke tempat gue untuk menceritakan pengalaman dia tersebut. Namun si Amelia ini nggak mau karena ada salah satu hal yang mungkin dia nggak bisa lah atau gimana gitu, gue nggak ngerti juga kayak kan. Akhirnya gue menyuruh dia untuk merekam voice note, ya kan. Akhirnya dia mau lah menceritakan itu melalui voice note dan dikirim ke gua. Nah, nanti sebagian voice note-nya dia bakal gua putar di akhir video ini, oke? Jadi gua ceritain dulu nih, setelah dia merekam voice note itu gua catat lah di sini. Nah, jadi di sini tuh ada 4 tokoh. Yang pertama Amelia yang mengalami kejadian ini. Kedua Mr. Komar. Dia adalah Mr. Komar ini adalah direktur yang punya lembaga yang sekaligus dia punya keahlian lebih lah, penglihatan lebih, jadi bisa dibilang kayak indigo gitu, ya kan. Nah, yang ketiga Bang Ben. Bang Ben ini adalah cewek tomboy yang introvert lah. Jadi dia tuh pendiam lah orangnya gitu kan. Yang terakhir ini ada Mr. Koir, yaitu guru dan teman dari Mr. Komar. Nah, Mr. Koir ini juga memiliki keahlian khusus gitu kan, penglihatan khusus juga. Jadi ketika si Amelia ini melakukan belajar di Pare selama 1 tahun, Amelia ini nggak ngekos di sana. Dia dari Jakarta ke Pare, dia nggak ngekos, tapi dia tinggal di asrama dengan 44 wanita temannya lah yang lain, ya kan. Di Pare ini ada 5 pertemuan di programnya dia. Yang pertama sampai ketiga itu pagi sampai siang, yang keempat sore. Pertemuan yang kelima itu malam sekitar jam setengah 8 lah malam. Oke, jadi si Amelia ini mengalami kejadian mistisnya itu berawal pada bulan pertama, di minggu pertama, dan di pertemuan kelima, yaitu malam hari. Ketika itu si Amelia sedang duduk di depan kelas bersama banyak lah teman-teman dia juga duduk kan di depan kelas itu pada main lah. Kemudian si Amelia ini nggak merasa teriak-teriak karena ya Amelia duduk di depan kelas sambil main HP gitu, ya kan. Kemudian ketika itu si Mr. Komar ini datanglah, yang punya lembaga ini, direktur datanglah. Karena si Mr. Komar ini mempunyai sifat yang tegas gitu, yang galak dan juga tidak pandang wanita atau cowok gitu kan. Nah, dia ini ditakutin gitu kan sama murid-murid. Akhirnya murid-muridnya lah pada masuk ke kelas. Tetapi si Amelia ini masih diam di depan kelasnya itu sambil main HP. Si Mr. Komar ini menghampiri Amelia, ya kan. Lalu si Mr. Komar bertanya lah, "Kamu kenapa teriak-teriak?" kata Mr. Komar gitu. "Enggak Pak, saya nggak teriak-teriak," kata Amelia gitu kan. Amelia tuh nggak merasa dirinya nggak teriak-teriak. Akhirnya digampar lah si Amelia ini sama Mr. Komar. Tapi si Amelia nggak merasa sakit nih, nggak merasa sakit sama sekali. Jadi digampar nggak merasa sakit. Akhirnya ditanya lagi lah sama Mr. Komar, "Kamu kenapa?" katanya. "Enggak sir, nggak apa-apa," kata Amelia gitu kan.
akhirnya ditundukin lah kepalanya dia, digituin lah tuh sampai kerudungnya si Amelia ini kelepas. Setelah itu akhirnya Mr. Komar ini mengajak duduk berdua, dia sama Amelia itu. Saat duduk berdua itu si Amelia itu tiba-tiba nangis sekenceng-kencengnya, nangis, pokoknya nangis. Ketika itu lalu si Mr. Komar ini menjelaskan lah kepada si Amelia ini kenapa dia berbuat seperti itu. Karena menurut Mr. Komar ada sesosok makhluk buruk yang di dalam tubuhnya Amelia ini yang menantangi si Mr. Komar ini. Makanya dia gampar lah si Amelia. Satu kali nggak mempan, akhirnya dijatuhin lah kepalanya, barulah pergi kata si Mr. Komar itu. Makanya si Amelia nggak merasakan sakit. Makhluk ini tuh bukan bawaan dari Jakarta, karena kan si Amelia ini dari Jakarta ya kan. Tapi makhluk halus ini ada ketika ia datang ke tanah Jawa. Jadi pas dia datang ke tanah Jawa, barulah diikutin sama makhluknya ini. Singkat cerita, ketika itu 17 Agustus. Nah, di situ biasalah 17 Agustus pasti kan ada lomba ya kan, lomba atau games gitu kan di lapangan. Ada kegiatan lomba. Kemudian si Amelia ini bertemu salah satu sosok Bang Ben nih. Bang Ben ini sosok wanita yang tomboy tapi dia pendiam ya kan. Beda sama si Amelia. Kalau si Amelia ini sosok yang gampang bergaul lah, yang mudah bergaul. Akhirnya si Amelia ini menyapa Bang Ben ini. Akhirnya disapa balas lah Bang Ben sama Bang Ben itu. Jadi setelah itu dia berteman baik tuh. Buat teman-teman, jadi ini tuh lembaganya si Amelia ini terletak di ujung jalan. Jadi jalan nih, nah dia paling ujung mentok, dan di situ nggak ada rumah, tapi di tengah-tengah gitu kan, tapi dikelilingin sawah gitu. Buat teman-teman, ini di luar dari yang 17-an itu ya, nanti kita balik lagi ke 17 Agustus yang tadi. Tapi ini jadi suatu ketika di hari Jumat si Amelia ini ada kegiatan di aula. Nah, lalu ia dikasih lah pesawat kertas nih sama Bang Ben. Lalu disuruh melemparkannya ke keluar jendela aula itu, yang di samping jendela aulanya itu sawah gitu kan. Nah, Amelia merasa bahwa dia nggak mau ngelempar pesawat kertas itu kan. Akhirnya disimpan lah pesawat kertasnya itu di dalam tasnya Amelia. Baik lagi nih ke 17-an tadi nih, ketika lomba ya kan. Akhirnya tiba-tiba si Bang Ben itu pingsan nih, tiba-tiba pingsan kan. Lalu teman-temannya si Bang Ben ini langsung dibawa lah ke asrama ya kan, ke asrama itu. Nah, bertepatan di kamarnya Amelia. Lalu si Amelia ini masuklah ke kamarnya dia ini. Tiba-tiba nih si Bang Ben itu matanya kayak melotot gitu kan. Jadi yang tadinya pingsan tiba-tiba melek gitu kan, dan natapnya itu tajam banget ke si Amelia ya kan. Natapnya tajam gitu ke Amelia. Akhirnya si Amelia ini duduk di samping temennya. Si Bang Ben itu memanggil nama-nama Amelia lah. Akhirnya dia duduk nih di samping temennya. Dan ketika itu juga tangannya Amelia itu digenggam kencang banget sama Bang Ben itu. Panik dong, yang di ruangan itu panik dong. Teman-teman itu suruh panggil Mr. Khoir gitu kan. Jadi dipanggil lah si Mr. Khoir ini nih. Nah, Mr. Khoir datang lah ke kamar Amelia ini. Coba Amelia lepasin itu tangannya Ben, kata dia gitu kan. Nggak bisa Pak, kenceng banget kata Amelia gitu kan. Ya udah pokoknya lepasin. Akhirnya bisa tuh dilepasin tuh tangannya si Amelia itu dari genggamannya Bang Ben.
Nah, ketika itu Mr. Khoir menyuruh murid-muridnya untuk keluar, dan sisa dia Mr. Khoir dan Bang Ben itu berdua di dalam kamar tersebut. Telang 5 menit, akhirnya Mr. Khoir itu keluar dan meminta tisu kepada muridnya itu, dan akhirnya dikasihlah tisu ya kan ke Mr. Khoir. Akhirnya dia balik lagi masuk ke kamar itu. Akhirnya Mr. Khoir keluar. Ini sih yang paling serem sih. Si Mr. Khoir itu keluar dengan tisu yang berlumuran darah. Jadi tisu yang tadi dia minta itu berlumuran darah. Seketika Amelia panik dong, melihat keadaan seperti itu. Mr. Khoir ini nanya nih ke Amelia nih, kamu pernah gak dikasih sesuatu gitu kan sama Ben ini? Lalu si Amelia ini menjawab, pernah mister, pesawat kertas, tapi disuruh kelempar ke luar jendela yang di sampingnya itu sawah, tapi saya nggak melemparkannya kok, saya simpen di dalam tas, kata Amelia gitu. Nah, lalu Mr. Khoir menyuruh Amelia mengambil pesawat tersebut lah, kemudian dibuang atau dibakar gitu kan, pokoknya jangan disimpan. Lalu si Amelia bertanya, kenapa Mr. Khoir? Lalu dijawablah, ada makhluk halus yang suka sama kamu, kata dia gitu kan, melalui perantara tubuhnya si Ben ini. Karena Ben ini orang yang pendiam dan begitu suka bermain juga, berteman juga lah dengan Amelia gitu kan. Jadi si makhluk halus ini ingin berteman sama Amelia ini, tapi melalui perantara si Ben gitu. Lalu Mr. Khoir menjelaskan lah, semisalnya si Amelia itu melemparkan pesawat kertas itu keluar jendela aula, mungkin si Amelia itu udah ada di alamnya dia lah, di alam makhluknya itu, makhluk halusnya itu. Karena menurut Mr. Khoir, di samping aula itu ada suatu kerajaan makhluk halus lah, gue juga nggak tahu kerajaan apa, pokoknya kerajaan makhluk halus itu. Nah, setelah kejadian itu Amelia nggak tidur di kamarnya nih. Jadi di kamarnya itu disetelin lagu sholawatan lah, ayat kursi kayak gitu-gitu kan. Jadi dia tidur di luar. Selang beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, si Bang Ben, ini sih yang paling parah, si Bang Ben itu ngasih buku ke Amelia, dan isinya itu semua cerita tentang Amelia. Jadi kayak buku diary gitu, tapi semuanya isi tentang ceritanya Amelia, yang dia tuh ingin berteman lah sama si Bang Ben ini, sama si Amelia ini. Itu isi bukunya itu, dia tuh ingin berteman, ingin suka lah sama si Amelia ini kayak gitu. Panggil Mr. Khoir. Akhirnya dipanggil Mr. Khoir, teman-teman gue suruh keluar. Gue nggak boleh nih digenggam ya, tangan gue nggak boleh pergi. Nah terus akhirnya kata Mr. Khoir, udah lepasin. Gimana Mister, nggak bisa, gue ketakutan sendiri anjir, merinding gue ceritanya. Terus akhirnya udah lepasin, paksa lepasin. Sampai gue minta tolong sama temen gue, tolong dong lepasin. Pas dilepasin dia langsung teriak kejar. Gila, gue langsung kayak itu tuh langsung ditutup pintunya sama Mr. Khoir. Oke gengs, jadi itu cerita yang gue dapet dari salah satu wanita yang bernama Amelia. Jadi kalau teman-teman punya cerita mistis bisa kirim ke email gue, nanti gue cantumin di deskripsi. Oke. Jadi itu aja konten kali ini. Tonton terus, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe ya kan. Sampai jumpa di video gue
selanjutnya. Boom.